Selamat pagi, apa kabar kalian? Tetap sehat, tetap kuat dan tetap semangat. Pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan mau katakan buat kita pada pagi hari ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Dori si itik buruk rupa. Coba tebak pertanyaan berikut ini. Binatang apa yang lehernya panjang dan kakinya pendek? Ayo tebak. Ya, betul. Bebek jawabannya. Kali ini kita akan belajar bersama dari para bebek atau biasa disebut itik. Nah, mari kita simak bersama-sama. Kuak 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 kuak. Ibu itik bersenandung gembira sambil berjalan pulang ke rumahnya. Wah, apa yang membuat ibu itik begitu gembira ya? Oh, ternyata beberapa hari yang lalu ibu itik baru bertelur. Ya, 6 buah telur yang cantik-cantik. Ibu itik ingin cepat-cepat pulang untuk menengok dan mengerami telur-telur itu supaya mereka segera menetas. Ibu itik sudah membayangkan sebentar lagi ia akan menjadi seorang ibu dari 5 ekor itik yang cantik-cantik. Wah, ibu itik merasa sangat bangga. Ketika ibu itik sedang berjalan, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sesuatu. Apa itu? Ia melihat di ujung tebing yang cukup tinggi, sebuah telur tengah bergulir. Dan kemudian telur itu pun jatuh. Astaga! Ia pun segera menangkap telur itu. Untung tepat waktu. Jika ia terlambat sedikit saja, pastilah telur itu sudah menjadi telur dadar. Ibu itik mengamat-ngamati telur itu. Telur itu sedikit lebih besar dari telur-telurnya. Warnanya juga putih pucat, tidak seperti telur-telur yang lain. Ia melihat ke kanan dan ke kiri. Tidak ada siapa-siapa. Aduh, siapa yang meninggalkan telur ini di sini ya? Kasihan, pasti ia kedinginan, pikir ibu itik. Ibu itik pun membawa telur itu pulang dalam gendongannya. Sesampainya di rumah, ia meletakkan telur itu bersama telur-telur yang lain. Ia pun mengerami supaya telur-telurnya merasa hangat. Beberapa waktu berlalu, saat yang ditunggu-tunggu pun tiba. Ibu itik merasakan telur-telur yang dieraminya mulai bergerak-gerak. Itu tandanya telur-telur akan segera menetas. Ia pun berhenti mengerami dan ia segera memperhatikan telur-telurnya. Benar, satu demi satu anak-anaknya berjuang memecahkan kulit telur dan keluar. Ayo nak, kamu bisa, katanya memberi semangat. 1, 2, 3, 4, 6 telur sudah menetas. Lahirlah 6 ekor itik yang berbulu kuning keemasan. Ibu itik senang, ia memeluk anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Masih ada 1 telur lagi yang belum menetas. Telur itu adalah telur yang ditemukannya waktu itu. Ibu itik dengan cemas menunggu-nunggu. Demikian pula dengan anak-anak itik yang lain. Perlahan-lahan telur itu mulai bergerak-gerak dan cangkang telur itu pun mulai retak. Ayo nak, ayo, seru ibu itik memberi semangat. Akhirnya dengan susah payah anak itik itu berhasil keluar dari butir telur itu. Ibu itik dan anak-anaknya termangu. Itik ini berbeda dengan anak-anak itik yang lain. Jika anak-anak itik yang lain berwarna kuning, maka anak itik yang satu ini berwarna abu-abu kusam. Meski begitu, sang ibu itik tetap memeluknya dengan penuh kasih sayang. Selamat datang ke dunia nak, kata ibu kepada anak-anaknya. Ini ibumu dan ini saudara-saudaramu. Ibu itik menamai si bungsu itu Dori. Saat makan tiba, seru Pak Tani. Ibu itik segera mengajak anak-anaknya untuk makan. Dori juga bergegas, perutnya lapar sekali. Sesampainya ia tempat makan, Dori segera bergabung dengan ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi apa yang terjadi? Hei, ngapain kamu di sini? Hadik seorang kakaknya. Kau makan sana di sana, kata kakak yang lain. Anak-anak, apa yang kalian lakukan? Kata ibu itik pada kakak-kakak Dori. Kalian tidak boleh begitu pada adik kalian. Tapi bu, ia berbeda dengan kita. Lihat, kita berbulu kuning indah, sedangkan dia bulunya jelek sekali. Dori sedih mendengarnya. Ia tertunduk. Kalian tidak boleh begitu. Bagaimanapun juga, Dori adalah saudara kalian. Ayo Dori, makan di sebelah ibu, ajak ibu itik kepada Dori. Waktu pun berlalu. Anak-anak itik pun bertambah semakin besar. Kakak-kakak Dori kini berbulu kuning keemasan. Bagaimana dengan Dori? Sama seperti dulu. Bulunya tetap berwarna kelabu. Lehernya juga lebih panjang dan badannya lebih besar dari saudara-saudaranya.
Dori sangat sedih, apalagi kakak-kakaknya sering mengejek dan menjahili dia ketika Ibu Itik tidak melihatnya. Mereka menamai Dori, si Itik buruk rupa. Karena sangat sedih, Dori pun pergi dari ibu dan saudaranya dan menyendiri di tepi danau. Aku ini kenapa ya berbeda dengan saudaraku? Tangis Dori. Waktu pun berlalu. Suatu hari, Dori dibangunkan oleh suara air danau yang berkecipak. Ia pun terbangun. Apa yang dilihatnya membuatnya terpukau. Ternyata serombongan angsa tengah singgah di danau itu. Wow, bulu mereka putih berkilau, bagaikan mutiara di bawah sinar matahari pagi. Sayap-sayap mereka yang lebar mengepak-ngepak. Dengan anggunnya mereka berenang di permukaan sungai yang jernih. Benar-benar makhluk terindah yang pernah dilihatnya. Karena begitu terpukau, ia tidak menyadari kalau salah seekor angsa itu menghampiri dirinya. Selamat pagi. Selamat pagi. Kenapa kamu diam di sana? Ayo berenang bersama kami. Aku berenang dengan kalian. Tapi bagaimana mungkin? Tapi apa? Aku kan buruk rupa. Kamu pasti bercanda. Dori heran sekali. Ia melihat bayangan dirinya ke air danau di hadapannya. Ia betul-betul tidak mempercayai apa yang dilihatnya. Benarkah itu bayangan dirinya? Yang dilihatnya di permukaan danau itu adalah seekor angsa yang anggun dengan bulu putih bagai mutiara. Ia menggeleng-gelengkan kepala tidak percaya. Ia membentangkan kedua sayapnya yang indah itu. Apa yang terjadi? Rupanya, selama dirinya menyepi di danau itu, bulu-bulu kelabunya telah rontok dan berganti dengan bulu-bulu baru yang putih bersinar. Ternyata selama ini ia tidak menyadari kalau ia adalah seekor angsa, bukan Itik. Ayo, tunggu apa lagi? Ajak angsa itu sambil mengajaknya bergabung dengan angsa yang lain di tengah danau. Dori sungguh bahagia. Ia segera turun ke danau dan bergabung bersama mereka. Saat ia sedang bercanda bersama teman-teman barunya, ia mendengar sebuah suara yang sangat dikenalnya. Dori, di manakah kamu nak? Panggil suara itu. Ya, itu suara Ibu Itik yang mencarinya. Rupanya Ibu Itik mengkhawatirkan anaknya yang bernama Dori yang telah lama hilang, sehingga ia pergi berkelana mencarinya. Ibu, ini aku Bu. Oh Tuan Angsa, jawab ibunya itu. Bisakah kalian membantuku? Aku kehilangan anakku dan... Apakah ibu tidak mengenaliku? Ini aku Bu, Dori anakmu. Anakku? Betulkah itu kamu? Tanya Ibu Itik terkejut. Betul Bu, aku sudah berubah. Mereka berdua pun berpelukan erat penuh haru. Anakku, tidak kusangka kini kamu sudah berubah menjadi seekor angsa yang sangat anggun. Ibu bangga padamu. Aku pun bangga mempunyai ibu sepertimu Bu. Kini aku mau pamit. Teman-temanku yang baru mengatakan bahwa dunia ini sangat luas. Mereka mengajakku untuk pergi ke tempat yang indah non jauh di sana. Dengan berat hati, Ibu Itik melepas kepergian Dori. Tapi ia bahagia. Anaknya yang dulu buruk rupa, kini telah menjadi seekor angsa yang anggun. Bagaimana dengan saudara Dori? Rupanya mereka pun bangga dengan Dori. Mereka menceritakan kepada semua penghuni peternakan kalau mereka punya saudara seekor angsa yang anggun yang kini terbang melintasi angkasa luas. Nah anak-anak, bagus tidak ceritanya? Pernahkah kamu merasa seperti Dori? Merasa dijauhi, disepelekan, merasa tidak pandai, merasa berbeda dari yang lain, atau merasa kurang percaya diri? Jangan pernah putus asa, bersabarlah. Firman Tuhan berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Jika kalian bersabar dan mengizinkan Tuhan membentukmu melalui hidupmu, kala kalian akan menjadi seekor angsa yang anggun. Diambil dari rubrik masa kecil Berita GKMI Februari 2016. Disadur lepas dari The Ugly Duckling Hans Christian Andersen 1843. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji firman Tuhan bagi setiap kita, dan itu akan terjadi dalam hidup kita hari ini, esok, dan selamanya. Selamat menikmati berkat Tuhan sepanjang minggu ini, dan mari kita saksikan betapa Tuhan mengasihi dan menyayangi kita, berkat-Nya melimpah bagi kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.